Baik, perkenalkan nama saya Neha Toto dengan NIM 2219005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsiansi. Pengertian konsiansi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa karakteristik konsiansi. Yang pertama, karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamat, maka barang-barang konsiansi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat. Yang kedua, pengiriman barang-barang konsiansi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan. Yang ketiga, pihak pengamat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsiansi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjualnya kepada pihak ketiga. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterima itu. Yang berikut istilah-istilah dalam konsinyasi. Dalam pembahasan penjualan konsinyasi terdapat beberapa istilah-istilah, yaitu yang pertama pengamanat atau konsignor, yaitu pihak yang memiliki barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijual. Yang kedua, komisioner atau konsigne, yaitu pihak yang menerima titipan barang dari konsignor. Yang ketiga, konsinyasi keluar atau consignment out, yaitu rekening yang digunakan oleh pengamanat untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang-barang yang dititipkan oleh konsigne. Yang keempat, konsinyasi masuk atau consignment in, yaitu rekening yang digunakan oleh konsigner untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang milik pengamanat yang dititipkan kepadanya. Yang berikut alasan-alasan dalam mengadakan penjualan konsinyasi. Yang pertama, alasan konsigner menerima perjanjian konsinyasi, yaitu yang pertama, konsigner terhindar dari resiko kegagalan memasarkan barang tersebut. Yang kedua, konsigner terhindar dari resiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga. Yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Sedangkan alasan-alasan konsinyur untuk mengadakan perjanjian konsinyasi yaitu yang pertama, konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasarannya. Yang kedua, resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan, misalnya konsigner bangkrut, maka barang-barang konsinyasi tidak disita. Yang terakhir, harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol. Hak dan kewajiban konsigne dan hak konsigne. Hak konsigne ada dua. Yang pertama, berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan. Yang kedua, berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Berikut kewajiban konsigne. Harus melindungi barang konsignor. Yang kedua, harus menjual barang konsignor. Yang ketiga, harus memisahkan secara fisik barang konsignor dengan barang lainnya. 4. Mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsignor. F. Akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Yang pertama, prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk pengamatan. A. Metode terpisah. Di dalam metode ini, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dan rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang konsinyasi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang konsinyasi. B. Metode tidak terpisah. Di dalam metode ini,
Laba atau rugi kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba rugi dari kegiatan yang reguler, oleh karena itu biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan pendapatan dan biaya reguler. Kedua, prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsumer. A. Metode terpisah. Dalam metode ini, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari rugi laba yang biasa. Untuk memisahkan tersebut, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan komisioner juga harus dipisahkan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah rekening barang komisi. Rekening ini akan didebit dengan biaya yang berhubungan dengan barang komisi dan dikredit dengan pendapatan yang berhubungan dengan barang komisi. B. Metode tidak terpisah. Di dalam metode ini, laba atau rugi dan kegiatan komisioner tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang reguler. Oleh karena itu, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat seperti halnya pendapatan dan biaya reguler. Yang terakhir, penutup. Konsinyasi merupakan penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual. Tetapi hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik sampai barang tersebut dijual oleh agen penjual. Penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan. Pihak yang menyerahkan barang atau pemilik disebut sebagai konsigno, sedangkan pihak yang menerima barang titipan tersebut disebut sebagai konsigne atau komisioner. Konsignor atau konsignor adalah pihak yang pemilik barang, sedangkan konsinya atau konsigne adalah pihak yang mengusahakan penjualan barang.